Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemokan sebuah konfigurasi web server, database server di Debian 10. Nanti ceritanya Debian 10 ini atau web server di Debian 10 ini kita akan tanam sebuah CMS atau Content Management System yang open source, yaitu filenya itu ini nih, PrestaSoft, yang mana ini CMS temanya itu yang berkaitan dengan kasir. Jadi nanti di web server ini isi ataupun kontennya itu berkaitan dengan website kasir atau website untuk penjualan dan semacamnya. Ada pengaturan katalog dan yang lainnya. Oke, langsung saja kita coba untuk melakukan konfigurasinya. Namun sebelum konfigurasi web server dan database servernya, kita harus melakukan konfigurasi IP address supaya si server ini memiliki identitas IP-nya. Oke, kita login dulu root. Password-nya seperti biasa, langkah-langkahnya go/etc network interface. Lalu di sini kita akan masukkan IP address-nya sesuai dengan yang diperlukan. Kalau misalkan kalian melakukannya untuk ujian, berarti sesuai dengan soal. Di sini saya akan melakukan konfigurasinya seperti ini. IP-nya 192.168.4398 traffic 24 atau dalam bentuk net, dalam bentuk di Debian-nya 255.255.255.0 traffic 24. Gateway-nya kita arahkan ke ini, ke wireless routernya. Jadi IP LAN di wireless routernya itu kita pasang di gateway di sini. Nah, ini IP-nya. Kalau kalian nggak tahu IP-nya berapa, tinggal dilihat saja di konfigurasi wireless routernya. Ininya kita samakan dengan address. Oke, DNS setnya ini gini aja. Lalu kita save. F2, Y enter, lakukan restart. /etc init .d networking spasi restart. Nah, setelah itu kita up enp0s3 enter, lalu kita lihat konfigurasinya atau IP-nya. Udah berubah. Di sini inet 192.168.4398 traffic 24. Setelah melakukan konfigurasi IP address, langkah selanjutnya mungkin kita akan melakukan scanning terhadap beberapa bagian CD-ROM atau DPD-ROM Debian-nya. Itu ada DPD1 dan DPD2-nya di CD-ROM-nya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Fungsi ini untuk apa? Untuk supaya kita bisa menginstal modul-modul yang diperlukan di Debian 10-nya, seperti Apache, terus MariaDB server dan yang lainnya, sesuai dengan yang akan kita konfigurasi di depan. Ya, langkah-langkahnya seperti apa? Pertama, kita melakukan mount dulu terhadap Debian 10 bagian 1. Kita mount dulu ke Debian 10 DPD 1-nya. Nah, ini. Setelah itu kita lakukan atau ketikkan sintak apt strip cd-rom add. Dia melakukan scanning. Nah, sampai ada tulisan repeat this process for the rest of the CDs in your sheet. Nah, berarti ini udah bisa nih, udah terscan DPD satunya. Nah, yang kedua, sekarang kita akan melakukan scanning ke DPD 2-nya.
kita pindahkan ke bagian DPD2-nya. Lalu ketikkan lagi sintak yang ini, apt strip cd-rom add. Sampai ada tulisan ininya lagi. Berarti ini proses sudah selesai. Tinggal kita cek. Kemana ceknya? Di sini nih. Kalau misalkan untuk mengecek apakah udah terscan DPD tersebut apa belum. Di sini. Pico spasi /etc apt source list. Udah ada tuh. DPD 1 dan DPD 2-nya. Oke, lanjut lagi kita ke terminal. Lalu kita akan melakukan konfigurasi web server. Apt install aplikasi web servernya Apache 2. Oke, pencet Y, lalu kita disuruh melakukan mount terhadap DPD 1. Ini kita pindahkan ke DPD 1. Lalu tekan enter lagi. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, lumayan lama juga ya proses instalasi Apache-nya. Oke, kita lanjutkan melakukan pengeditan kepada file ini nih. /etc set available 000 default count. Setelah itu kita arahkan ke ini nih, dokumen root. Nah ini nih, dokumen root ini kita rubah foldernya dari var www HTML ke var www sesuai dengan nama kalian. myasin. Di sini saya akan melakukan atau membuat sebuah folder yang namanya myasin OOW. Simpan F2Y, enter. Setelah itu restart konfigurasi web servernya dengan cara melakukan sintak etc ini .d apache 2 restart, enter. Setelah itu kita cek di mana, di komputer kliennya yang di sini nih, ya dapat arah tuh. Oke, kita cek nih di sini dengan memanggil IP yang di servernya. Ada IP-nya berapa? 43.98. Nah, di sini nelpon. Kenapa? Karena file yang tadi var www myasino ini belum ada gitu ya, belum dibuatkan. Kita buatkan dulu dengan mengetikkan sintak var www myasino. Berarti kalau kalian sesuai dengan nama kalian. Berhasil seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke folder ini. Oh ya, sorry, sebelum kita melanjutkan konfigurasi web server, sebelumnya kita harus melakukan transfer dulu file PrestaShop ini ke server dengan cara menginstal FTP server di Debian-nya agar si PrestaShop yang di Windows ini, yang ada di klien Windows ini, bisa kita transfer ke server yang di sini. Terus gimana caranya untuk melakukan konfigurasi FTP servernya? Nah, langkah-langkahnya seperti ini nih. Pertama, kita install dulu modulnya, atau ya modul untuk mengkonfigurasi FTP servernya dengan mengetikkan sintak apt install proftpd. Nah, cet Y, lalu kita disuruh melakukan mount terhadap DPD 2. DPD 2, nah ini.
lalu tekan enter lagi. Nah, setelah ini kita pencet lagi ataupun tekan enter lagi melalui sintak apt install pro ftpd, karena ini belum selesai ya proses instalasinya. Nah, lalu kita ketikkan apt spasi strip 2 kali fix strip lagi broken spasi install, lalu enter. Nah, di sini kita untuk melanjutkan ya, lalu kita disuruh memasukkan DPD satunya. Di satu. Oke. Lalu tekan enter lagi. Untuk mengecek apakah udah berhasil menginstal pro ftpd-nya, nah kita pencet lagi. Nah, kalau udah ada bacaan 0 upgraded, 0 newly installed, nah ini berarti udah berhasil menginstal pro ftpd-nya. Lalu kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu melakukan editing di file pico etc pro ftpd con. Di sini kita cari script yang bernama dokumen root. Nah, di sini kan ada tanda pagar ya di dokumen root. Nah, kita hapus dulu nih tanda pagarnya. Jadi seperti ini. Lalu di sini ada tanda apa ya? Tanda halis ya. Tanda apa sih ini teh? Nah, tanda seperti ini kita hapus, lalu masukkan folder yang akan kita share ke komputer klien. Di sini saya akan melakukan apa namanya? Melakukan share terhadap folder MySino. Home MySino terus sharing. Misalkan kayak gitu ya. Oke, kita simpan F2Y, enter. Setelah itu kita akan melakukan pembuatan folder home MySin sharing, enter. Setelah itu kita akan mengizinkan folder tersebut supaya bisa diakses oleh komputer klien dengan melakukan mengetikkan sintak chmod 777 min R kapital, enter. Setelah itu kita akan masuk ke folder tersebut. Nah, kosong ya. Setelah itu kita ke komputer klien. Komputer klien di sininya kita akan ketik di sini ketikkan ftp:2 garis miring 2 kali, lalu masukkan IP address servernya 192.168.4398. Nah, di sini kita masukkan apa namanya? Username-nya. Sorry, tadi saya belum masukkan username-nya atau belum membuat username-nya. Di sini kita bikin dulu username-nya. Misalkan saya akan membuat username dengan nama apa ya? MySino 1 misalkan. Oke, passwordnya 1, tab-nya 1, terus full name-nya Muhammad Yasin Ansori. Nah, ini. Oke, room number-nya kita kosongkan. Lalu, nah di sini kita yes aja, enter. Setelah itu kita restart pro ftpd-nya. Oke, lalu kita balik lagi ke klien. Masukin apa namanya? Username yang tadi udah kita buat, MySino. Passwordnya 1. Oke, udah masuk ya ke sini nih. Lalu kita kopikan file PrestaShop-nya atau CMS PrestaShop-nya. Lalu kita paste di sini nih, di file yang tadi udah kita akses tadi. Nah, ini ya. Udah ditransfer ke server. Lalu kita akan lihat di sini apakah udah muncul. Nah, udah ada tuh. PrestaShop 8. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi web server tadi yang sempat tertunda karena memang kita belum lakukan transfer file CMS PrestaShop-nya. Nah, sekarang kan PrestaShop-nya udah ada di folder ini ya, Home MySino Sharing. Lalu kita akan kopikan ke ini, ke folder var www.mySino. Nah, kita cp saja folder tersebut atau kopikan ke folder var www.mySino, enter. Setelah itu kita masuk ke
folder var myasino. Udah pindah nih folder PrestaShop-nya. Lalu sebelum itu kita install dulu paket-paket yang dibutuhkan atau modul-modul yang dibutuhkan dalam konfigurasi web server dan database server di sini. Kita install PHP MariaDB dulu ya untuk ininya, untuk database servernya. PHP, terus PHP MySQL, PHP MBString, PHP XML, dan PHP GD. Udah gitu aja dulu ya. Ntar tekan yes. Proses instalasinya sedang berjalan. Nah, setelah itu kita akan menginstal unzip. Ya, unzip apt install. Unzip ini buat apa namanya? Buat melakukan ekstrak file zip tadi yang PrestaShop. Oke, setelah itu kita unzip PrestaShop. Terus setelah itu kita remove dulu file ininya nih, index.php-nya. Ketikkan apa namanya, sintak rm strip rf index php. Oke, lalu kita lihat lagi. Nah, udah ada kan, udah gak ada tuh index php-nya. Lalu kita unzip PrestaShop.zip. Tunggu sampai prosesnya selesai. Cukup lama juga ya prosesnya, karena mungkin filenya cukup lumayan besar juga. Ada vendor, ada admin, ada apa nih, tema tuh. Nah, kalau kita lihat di komputer klien, isi web servernya itu sekarang udah nih ya, udah berubah nih. Kita cek dulu ya, kita apa namanya, kita restart dulu Apache-nya. Start dulu Apache-nya, lalu kita cek lagi di sini. Oke, belum berhasil ya. Nah, mungkin di sini kita belum melakukan pengetikan chmod 755 min R kapital ke var myasin. Nah, ini belum, karena ini buat mengizinkan file ini diakses oleh pihak lain. Setelah itu kita ls min lh. Oke, ininya kita ketikkan lagi ch on, terus www data, terus min R kapital, terus var www myasino. Setelah itu kita cek lagi ke klien. Nah, ini udah masuk ya. Tapi di sini kita mendapat notifikasi we cannot start installation. Kita tidak memulai instalasi karena di sini apa namanya, PrestaShop meminta kita untuk menginstal PHP zip-nya. Oke, lanjutkan, kita install saja PHP zip-nya dengan mengetikkan apt install PHP zip. Oke, yes. Nah, kita suruh memasukkan DPD2,
enter. Oke, udah ya. Setelah itu kita restart Apache-nya. Lalu cek lagi, reload. Oke, udah masuk ya ke sini. Nah, lalu kita akan melakukan instalasi di ini, di browser kliennya. Kita lanjutkan saja dengan memilih bahasa Inggris ya. Terus di sini kita ketikkan saja atau centang di I agree to the above term and condition. Artinya kita setuju dengan pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Silakan dibaca saja. Oke, next. Nah, di sini ada peringatan nih. Kita disuruh untuk menginstal modul PHP CORL dan INTL, lalu melakukan rewrite modul. Oke, kita lanjutkan ke servernya dengan menginstal modul-modul PHP apa tadi? CORL ya. CORL, PHP, INTL. Lalu setelah itu kita melakukan rewrite dengan mengetikkan double N, terus pencetkan A2 Nmod, terus spasi rewrite, lalu double N lagi, lalu ketikkan etc ini titik di Apache 2 restart ya, restart. Oh, nggak bisa, nggak restart. Enter. Yes. Suruh memasuk apa namanya? Mon DPD 1. Kembali lagi ke sini untuk melakukan mon DPD 1-nya. Enter lagi. Nah, lalu DPD 2 sekarang. Apa bisa? Coba cek lagi. Kayaknya belum. Oh, sorry, ini masih DPD 1. DPD 2 ya. DPD 2. Nah, oke, lalu tekan enter lagi. Proses instalasi dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke ini. Ke klien, refresh information. Nah, sekarang bisa ya. Lalu kita lanjutkan saja next. Nah, di sini kita tuliskan ya, store-nya itu toko apa ya? Toko UKK 98 TKJ misalkan ya. Terus main activity-nya kita itu aja, komputer hardware and software. Di sininya kita lokasinya Indonesia. Terus time zone-nya kita ke Asia Jakarta. Lalu enable SSL-nya kita naukan saja. First name MB Yasin, last name Yasin Ansori. Sorry, first name Muhammad, last name Yasin Ansori. Di sini kalian menyesuaikan saja ya. Email addressnya mbyassino110@gmail.com. Passwordnya terserah kalian. Di sini harus strong ya passwordnya. Yang mudah diingat saja. Di sini saya memasukkan admin 12345 koma titik. Oke, lanjut. Di sini installation of demo product, yes. Instalasi of modul, ya kita install semua modul yang ada di sini. Next. Di sini kita disuruh untuk melakukan koneksi ke database. Nah, kita buat dulu database nih di sini nih. Masuk dulu melalui root min u root min p. Passwordnya masukin. Nah, udah. Lalu kita ketikkan nih apa namanya sintak ini create database Yassino. Nah, kalian sesuaikan dengan web server kalian. Lalu setelah itu kita mengetikkan create user .myassino. Nah,
tinggal ditulis saja ya, tinggal diikutin saja langkah-langkah seperti ini. Identify, kurang ini. Mana nih, gak bisa. Passwordnya 1 titik koma. Jangan lupa ya, di akhirnya harus dimasukkan titik koma. Oke, salah nih. Create, ini kurang ini ya. Create user, misalnya localhost. Nah, udah. Oke. Kalau ada query oke, berarti ini udah berhasil ya. Lalu selanjutnya kita akan ketikkan grant all privileges on Myasino tadi nama database-nya itu. Nama akunnya tadi Myasino, berhubung di sini sama nama akun dengan nama database-nya, maka di sini juga kita samain aja, disesuaikan. Localhost, petik titik koma. Oke, lalu kita ketikkan lagi last privileges koma. Oke, lalu quit. Selanjutnya kita akan tes atau melakukan konfigurasi di klien lagi. Di sini database name yang udah tadi kita buat yaitu Myasino ya. Terus database loginnya kita pakai Myasino, passwordnya 1. Lalu kita akan coba tes koneksi. Oke, kalau database is connected, nah berarti ini udah connect nih. Tinggal kita melanjutkan ke proses selanjutnya. Kalau misalkan nggak ada bacaan seperti ini, maka belum bisa melanjutkan ke proses selanjutnya karena database dengan web servernya belum terkoneksi. Oke, kita next saja. Ini prosesnya cukup panjang ya. Jadi mungkin saya akan coba pause video ini untuk menghemat durasi videonya. Oke, proses instalasinya sudah selesai ya. Nah, di sini ada akun administratornya lah istilahnya, itu untuk login ke web server ini yaitu myasino110@gmail.com. Sebagaimana saya sudah daftarkan di proses instalasi, passwordnya admin 12345, ya. Kenapa di sini saya mengetikkan beberapa karakter karena supaya strong ya passwordnya. Admin 12345, A-nya kapital. Oke, langsung saja kita ke back office dan ini front office. Nah, ini tampilan ketika server ini tampilan server ini ketika tampil di kliennya gitu ya. Nah, ini produk-produk yang ditawarkan. Nah, sedangkan di sini back office untuk melakukan login sebagai administrator. Tapi sebelum itu kita disuruh melakukan penghapusan terhadap folder install. Balik lagi ke server, lalu kita masukkan sintak dengan masuk dulu ya ke folder file www.myasino. Masukkan sintak rm spasi rf terus install. Enter. Setelah itu kita balik lagi ke klien, terus klik link ini. Please then access this page by the new URL. Oke, lihat saja. Nah, ini kita login menggunakan akun yang tadi udah saya daftarkan. Passwordnya pun seperti yang kita sudah daftarkan. Login. Nah, oke.
Prosesnya sudah login. Nah, di sini ada beberapa ini ya, tampilan dashboardnya yang merupakan halaman adminnya. Nah, ini kita aktifkan saja demonya supaya terlihat ada beberapa ini nih statistik yang udah ditampilkan di sini. Nah, ini tampilan yang akan tampil di kliennya, sementara ini tampilan web dari sisi administratornya. Artinya kita bisa melakukan editing di sini nih, dari mulai desain, terus module manager, sampai ke ini nih, proses pembayaran, sampai ke katalognya pun kita bisa atur di sini. Apa aja yang mau kita jual, kita tinggal atur saja di sini. Oke, begitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.